Pertama, kami dari Majelis Kehormatan mengucapkan terima kasih karena kami diundang, diberikan kesempatan untuk menyampaikan bagaimana sesungguhnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bekerja. Saya kira ini adalah kesempatan yang baik, terutama karena acara ini atau rapat dengar pendapat ini disiarkan terbuka untuk umum, sehingga publik menjadi tahu bagaimana kami bekerja dan apa dasarnya kerja kami itu. Baiklah, dalam waktu yang seefektif mungkin, saya akan mencoba menyampaikan bagaimana kami bekerja, yaitu berdasarkan peraturan lebih jauh turunan dari pasal 27A dari Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang saat ini diatur dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 11 tahun 2024 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Mohon dilanjutkan. Nah, tentu sebagai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, kami dibentuk dan juga demikian intensi dari pembentuk undang-undang adalah untuk menegakkan visi, mewujudkan bagaimana terlaksananya visi dari Mahkamah Konstitusi, yaitu untuk menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga modern, lembaga peradilan modern dan terpercaya. Nah, membentuk Mahkamah Konstitusi adalah bisa disebutkan tanpa keraguan sebagai wujud nyata komitmen untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta kode etik Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Silakan dilanjutkan. Nah, Majelis Kehormatan itu kalaulah mau diringkaskan, dia adalah penjaga tetap integritas. Mengapa disebut sebagai penjaga tetap? Karena dulu pernah kita belum mempunyai lembaga yang permanen mengenai soal ini. Oleh karena itulah maka ketika Mahkamah Konstitusi terbentuk buat kali pertama tahun 2003, kebetulan saya adalah hakim pertama pada waktu itu. Dalam keadaan Mahkamah Konstitusi tidak punya uang, tidak punya kantor, dan tidak punya staf, tetapi aturan pertama yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, kalau ya Bapak Ibu lihat sejarahnya, aturan yang kedua adalah aturan tentang Majelis Kehormatan. Karena pada waktu itu masih segar dalam ingatan kami, ketika perdebatan di Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR, kebetulan saya pula menjadi unsur di dalamnya sebagai bagian dari utusan daerah Bali pada waktu itu, di Panitia Ad Hoc 1 Badan Pekerja MPR. Pada waktu itu, sebagaimana bisa dicek di dalam risalah, Hakim Konstitusi adalah yang dikecualikan dari pengawasan Komisi Yudisial. Karena itulah kami sengaja pertama membuat peraturan Mahkamah Konstitusi yang kedua setelah peraturan tata tertib sidang, karena tata tertib sidang adalah peraturan pertama yang harus kami buat. Pada waktu itu kami sengaja membuat peraturan tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang anggotanya lebih banyak dari luar unsur hakim, dengan tujuan untuk benar-benar menjaga objektivitas dari bekerjanya Majelis Kehormatan pada waktu itu. Sejalan dengan perkembangan waktu kita mengetahui kemudian ternyata ada beberapa kali perubahan sampai kemudian terjadi beberapa kali peristiwa yang menghantam Mahkamah Konstitusi sehingga kemudian dibentuk Dewan Etik tetapi tidak berdasarkan undang-undang dan seterusnya. Akhirnya melalui DPR kemudian Majelis Kehormatan dipermanenkan dengan undang-undang yang perubahan terakhir, perubahan ketiga. Tapi ringkaskan itu saja. Mohon dilanjutkan. Nah, unsur atau komposisi dari Majelis Kehormatan ini kita mengetahui ada 3, yaitu Hakim Konstitusi yang sedang masih aktif. Sekaligus kami mohon maaf, beliau tidak bisa hadir karena harus bersidang. Jadi kami berdua mewakili, ya, Pak Ridwan Mansur, Pak Dr. Ridwan Mansur. Kemudian yang kedua adalah tokoh masyarakat dan yang ketiga akademisi hukum. Nah, syaratnya itu dia mempunyai integritas, kepribadian tidak tercela, jujur, adil, tidak memihak dan seterusnya, dan berusia minimal 60 tahun, bukan anggota partai politik, minimal 1 tahun terakhir, dan menguasai etika dan konstitusi. Kira-kira itu syaratnya untuk menjadi anggota Majelis Kehormatan dari 3 unsur itu. Lanjut. Nah, inilah kira-kira gambaran bagaimana apa yang harus dilakukan oleh Majelis Kehormatan. Nah, yaitu menjaga 7 prinsip etik yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui peraturan Mahkamah Konstitusi dengan berpedoman pada Bangalore Principles of Judicial Conduct yang menjadi katakanlah kode etik universal yang berlaku di seluruh dunia, dengan kami tambahkan 1
sehingga menjadi 7, sehingga namanya menjadi Sabta Karsa Utama atas usulan dari almarhum Jenderal Ahmad Rustandi, mantan anggota MPR yang kemudian menjadi Hakim Konstitusi periode pertama, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan. Inilah prinsip yang terakhir, inilah yang membedakan cara kerja kami dibandingkan dengan 6 prinsip dasar yang ada dalam Bangalore Principle of Judicial Conduct. Kita lanjut ya. Mengenai proses pemeriksaan Hakim Konstitusi atau kalau ada dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi, itu bisa melalui 2 jalur. Yang pertama melalui jalur laporan masyarakat. Nah, siapa yang bisa melapor? Bisa perorangan di situ, bisa kelompok atau badan hukum. Nah, bagaimana cara laporan itu diajukan? Bisa secara luring, dan ini lebih banyak yang terjadi, atau bisa secara daring. Yang syaratnya adalah terutama harus ada identitas yang jelas dan bukti awal yang diajukan oleh pelapor, entah diajukan secara luring maupun secara daring. Nah, yang kedua, jalur yang kedua, ya kami mudahkan dengan istilah jalur saja, adalah jalur temuan. Dalam konteks jalur temuan ini tidak ada pelapor, tetapi majelis kehormatan sendirilah yang menemukan dugaan itu. Dari mana dia dapatkan? Yaitu dari pemantauan media massa dan informasi publik. Nah, ini istilahnya bukan target, bukan seolah-olah kita menargetkan, enggak. Maksudnya yang menjadi objek pemantauan itu adalah hakim terduga. Tentu kalau berita-berita itu menyebutkan ya hakim ini diduga begini dan sebagainya. Nah, tetapi kami tentu tidak bisa sembarangan. Kami tidak mendasarkan temuan itu atas dasar surat kaleng. Tetapi benar-benar harus jelas sumbernya, harus jelas bukti yang menunjukkan adanya dugaan itu. Nah, ini 2. Nah, terus lanjut. Nah, bagaimana alur kerjanya? Alur kerjanya pertama itu laporan masuk dulu, nah, di dalam buku laporan. Kemudian maksimal dalam waktu 2 hari kerja, ini kalau secara daring, ini harus sudah diberikan tanda terimanya kepada para pelapor. Nah, setelah itu akan dilakukan rapat awal, verifikasi lanjut atau tidaknya laporan ini di rapat awal oleh majelis kehormatan, dan baru kemudian setelah itu ada registrasi. Begitu laporan diregistrasi, maka dalam waktu 3 hari kerja itu sudah harus diberikan akte laporan registrasi itu. Nah, dan di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi secara tegas disebutkan, kalau Ibu dan Bapak baca di pasal 24 sampai pasal 26, itu sekretariat wajib menjalani atau melayani proses administrasi secara cepat dan tertib. Silakan dilanjutkan. Nah, ini mekanisme persidangannya. Sidang pemeriksaan dilaksanakan secara tertutup, Ibu dan Bapak, untuk mendengarkan, terutama untuk mendengarkan keterangan pelapor, saksi, ahli, pembelaan hakim terlapor, dan menjaga privasi dan kehormatan. Ini tujuannya mengapa dilakukan tertutup. Walaupun oleh peraturan kami diberikan kesempatan juga untuk melaksanakan sidang secara terbuka, tetapi selama ini kami belum pernah melakukan itu. Khusus kalau untuk pemeriksaan hakim, terutama itu wajib untuk dilakukan secara tertutup. Wajib dilakukan secara tertutup. Nah, itu adalah karena kami itu menerapkan mekanisme begini, Ibu dan Bapak, sekaligus juga kami sampaikan di sini. Karena berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi ini ada 2 hal yang kami ditekankan pada kami. Lebih baik kami mencegah terjadinya pelanggaran daripada kami menghukum. Oleh karena itulah sedapat mungkin tindakan-tindakan maksimum yang kami lakukan adalah lebih banyak bersifat pencegahan. Salah satu tindakan pencegahan itu adalah sedapat mungkin kami untuk tidak menyebarkan begitu banyak dulu berita untuk sesuatu yang belum pasti. Itulah yang kami lakukan dengan proses pemeriksaan dengan prinsip pencegahan terlebih dahulu. Nah, hanya nanti ketika sudah ada pengucapan putusan, barulah itu sidang dinyatakan terbuka di majelis kehormatan. Nah, jadi kita silakan dilanjutkan kalau masih ada lagi. Nah,
Apa kemudian hak dan kewajiban dari hakim terlapor? Nah, ini kalau ada laporan ya. Nah, ketentuan di dalam hukum acara, kalau bisa disebutkan begitu di PMK, menyebutkan bahwa hakim terlapor itu wajib untuk hadir sendiri, tidak boleh dikuasakan karena ini kan menyangkut etik gitu ya, bukan persoalan hukum. Nah, kemudian apa hak-hak yang dimiliki oleh terlapor? Pertama, begitu ada laporan, hakim terlapor berhak untuk mendapatkan salinan laporan, atau juga kalau kami ada temuan, juga berhak untuk menerima uraian tentang dugaan temuan itu. Kemudian yang kedua, hak untuk menyampaikan pembelaan diri, lisan maupun tertulis. Kemudian juga hak untuk menyampaikan alat bukti, saksi dan ahli yang tentu yang berkaitan dengan yang relevan dengan upaya untuk membela diri dari hakim terlapor. Berikutnya, nah ini alat bukti yang sah, ada surat tulisan, saya kira kalau ini biasalah sudah ya, keterangan saksi, keterangan ahli, data elektronik, ya termasuk di dalamnya chatting, rekaman dan sebagainya itu kita gunakan. Dan yang terakhir adalah petunjuk. Petunjuk itu tentu kita semua tahu yang diperoleh berdasarkan kesesuaian dari alat bukti yang ada. Nah kemudian inilah yang akan dinilai oleh Majelis Kehormatan, kesesuaian alat bukti satu dengan yang lain itu. Silakan dilanjutkan. Nah, kami bekerja diberikan waktu maksimum 45 hari kerja sejak registrasi. Nah, dan dalam keadaan khusus, bila mana waktu 45 hari kerja itu belum juga kami berhasil membuat putusan, maka diberikan tambahan waktu perpanjangan maksimum 15 hari kerja. Lanjut. Nah, tentang pengambilan putusan, tentu ini adalah standar bahwa kami selalu mengusahakan pengambilan putusan secara musyawarah mufakat. Selama kami bertiga menjadi majelis kehormatan belum pernah terjadi pembelahan suara sehingga mengharuskan adanya pendapat yang dissenting. Itu belum pernah terjadi. Nah, kemudian putusan yang harus ada di dalam putusan itu apa? Tentu harus mengungkapkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, kemudian bagaimana pertimbangan majelis kehormatan, pertimbangan hukum maupun etikanya, kemudian kalau ada dissenting opinion, mudah-mudahan ini tidak pernah ada, dan terakhir barulah amar putusan. Jadi kalau dissenting opinion, walaupun itu adalah hak dari masing-masing anggota majelis kehormatan, sedapat mungkin kami usahakan perdebatannya yang akan kami perpanjang selama belum melampaui waktu 45 hari atau perpanjangan maksimum 15 hari itu. Sehingga benar-benar menghasilkan putusan yang matang dan itulah yang kami kerjakan selama ini. Silakan dilanjutkan. Nah, adapun sanksinya itu sekarang berdasarkan PMK terbaru 11 tahun 2024 ini, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, kemudian peringatan keras tertulis, lalu juga ada sanksi berupa larangan memeriksa perkara tertentu atau larangan untuk memeriksa perkara dalam waktu tertentu. Kemudian yang berikutnya adalah pemberhentian jabatan ya, dari ketua atau wakil ketua. Dan yang terakhir barulah pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi Ibu dan Bapak, ini ada perubahan yang cukup mendasar. Kalau dulu kan cuma 3. Teguran lisan, teguran tertulis, lalu langsung ke pemberhentian tidak dengan hormat. Sekarang ada perubahan sehingga ada cukup range-nya, jadi 5 range itu. Nah, tahapannya itu tadi, yang pertama namanya pemeriksaan pendahuluan, tentu kita akan mendengarkan laporan. Bisa dilanjutkan dulu? Ini sanksinya ya. Nah, untuk tahapannya Ibu dan Bapak, ada tahapan yang namanya pemeriksaan pendahuluan dan kemudian pemeriksaan persidangan. Kalau di pemeriksaan pendahuluan itu kami memandang bahwa ini perlu didalami lebih lanjut, maka itu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan persidangan. Tetapi bila mana di pemeriksaan pendahuluan itu kami tidak menemukan lagi hal-hal yang relevan untuk melanjutkan persidangan, maka berhenti di situ persidangannya dan nanti akan lanjut dengan putusan. Nah, bagaimana kalau kemudian di dalam persidangan itu ternyata terbukti atau diduga kuat atau bahkan memang terbukti ya, karena tidak bisa diingkari berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, ada keterlibatan misalnya
pegawai MK. Kami tidak mempunyai kewenangan untuk menghukum pegawai. Oleh karena itu, maka Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hanya bisa memberikan rekomendasi sanksi kepada pejabat pembina kepegawaian. Nah, itu. Nah, bagaimana halnya dengan hakim? Nah, bila mana hakim terbukti, tentu saja sanksinya seperti tadi itu, yang ringnya ada 5 itu. Nah, kalau tidak terbukti bagaimana? Di dalam putusan itu, apabila tidak terbukti, wajib untuk dicantumkan pernyataan bahwa nama baik hakim yang bersangkutan harus dipulihkan. Silakan lanjut. Nah, kembali lagi kepada moto Mahkamah Konstitusi yang kemudian ditegaskan di dalam Majelis Kehormatan. Ya, tentu kemudian adalah bahwa semua proses itu tidak lain tugasnya adalah untuk menjaga integritas dan kewibawaan dari Mahkamah Konstitusi. Saya kira demikian secara ringkas, Ibu dan Bapak yang terhormat, para pimpinan dan anggota Komisi 3 yang telah mengundang kami. Sekali lagi terima kasih kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan paparan ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Pimpinan Komisi 3.